kan. Pertama-tama mungkin ya mungkin dari umurnya sih mungkin bisa menjelaskan sedikit dulu ya. Ya, jadi ini kan ada masalah emergensi di situ ya, masalah pelayanan ini ya. Jadi salah satu efek samping dari Perda ya, kita hasil rezeki tapi ternyata juga bukan efek samping juga ya. Di salah satunya itu kan yang bermasalah di UGD ya, kalau di ruangan tidak masalah ya. Jadi di UGD itu tindakan UGD kan di situ ditetapkan 20.000 ya. Cuma memang di situ tidak disebutkan tindakan apa saja yang masuk di Rp20.000 itu. Sementara tindakan-tindakan yang lain ya itu ada sendiri, misalnya pasang kateter, pasang NGT ya, itu ada sendiri ya. Dulu waktu kita bikin perda itu kan itu tindakan rutin ya, tindakan rutin yang biasa dilakukan ya. Kemudian di UGD kan pasiennya cuma lewat aja gitu ya. Maka kemudian kita membuat tarif kan Bu, dulu tuh 20.000 untuk tindakan keperawatan rutin di UGD. Nah itu. Nah ini mereka tidak pada mau melakukan infus itu Bu. Infus tidak ada tarifnya kok. Terus nyuntik juga tidak mau, ambil darah tidak mau. Nah itu kan dulu saya masukkan di yang 20.000 itu. Tur apa namanya, yang lainnya kan tarifnya juga sudah kita naikkan. Artinya ada keseimbangan gitulah ya. Nah ini dari keperawatan kita solusinya gimana gitu. Kalau kami gini Pak, yang 20% itu kan 20.000 seperti tugas dan wewenang perawat itu tidak termasuk kalau memang memberi obat itu kan seperti yang suratnya itu Pak Dinto, memberi obat sesuai dengan order medis itu memang termasuk kewenangan kami Pak. Tetapi memasang infus, masang NGT, kateter itu di luar wewenang juga perawat seperti yang diatur di Permenkes itu. Jadi itu yang 20.000 itu sebenarnya tindakan perawat, observasi, vital sign, rawat luka tanpa balut, rawat luka tanpa jahit, kemudian pokoknya seperti itu Pak, yang sesuai dengan kewenangan perawat yang di surat saya itu banyak. Jadi sebenarnya kemarin itu yang kurang itu dari Perda itu sebenarnya pasang infus, pasang kateter aja dihargai 40.000, masa pasang infus nggak dihargai gitu. Saya nggak tahu nisnya di mana, tetapi yang kalau keperawatan, paket keperawatan seperti di BD di ruangan itu sesuai dengan tugas dan wewenang perawat dan bidan seperti yang di situ. Jadi kalau bidan misalnya saya nggak tahu apa namanya, apa di situ kan cuma menolong melahirkan ini. Seperti kami juga Pak, masang infus itu kan di luar wewenang kami, masang kateter di luar wewenang. Jadi selama ini padahal di undang-undang rumah sakit nomor 44 sekarang semua harus bekerja sesuai dengan wewenangnya, dan rumah sakit dalam tanda petik di sini direktur harus memberi perlindungan hukum karena selama ini memang perawat bekerja di luar wewenang. Misalnya masang kateter, order dokter pasang kateter, seandainya ada masalah di ruangan jangan disalahkan perawatnya, karena dokter itu sesuai kewenangan berarti dia tahu ini layak dipasang kateter oleh perawat gitu. Jadi kalau ada masalah, misalnya ada BPH pasiennya, itu ya yang ditanyakan ke dokter yang mengorder bahwa ini pasang DC. Artinya kalau dia sesuai dengan kewenangannya, oh ini layak pasang DC. Tetapi kami juga meminta dari teman-teman di lapangan, ini Pak saya ini semua, tapi memang kami ingin pertama ada perlindungan hukum karena kami bekerja di luar kewenangan, karena kewenangan itu sudah jelas diatur dengan Permenkes. Kemudian dari organisasi PPNI sendiri sudah ada Pak, itu pun juga kewenangan itu untuk nurse dan master spesialis. Jadi kalau D3 itu harus di bawah pengawasan nurse karena memang jelas kompetensinya di situ. Jadi dari tahun berapa itu Permenkesnya itu sebenarnya sudah ada, cuman kami yang nggak memperhatikan. Tapi terus setelah melihat ternyata selama ini kami bekerja di luar kewenangan dan tidak ada perlindungan hukumnya.
Ya. Karena kewenangan perawat sudah jelas, kewenangan bidan juga sudah jelas. Ya. Jadi yang kita berjalan dari dulu itu kan memang ada pendelegasian tugas ya, pemenang dokter ya ke perawat gitu. Maksudnya ya kolaborasi gitu ya. Dari dulu memang begitu. Memang selama ini tidak ada hitam di atas putihnya ya. Jadi istilahnya cara non formal aja ya, tapi sudah berjalan di mana-mana tradisi. Ya, kemudian yang masalah ini dulu yang tindakan ini. Nanti tidak ada yang mau masang itu gimana? Dokternya satu, pasiennya banyak. Dulu tuh Pak, waktu kita merancang perda itu kan yang mengusulkan nilai 20.000 itu pun Pak saya loh. Saya percaya sama Pak Silo karena dia kan dari keperawatan. Gitu. Cuman ini apa namanya? Masa cuma kita sayang cuma 20.000 mahal sekali gitu. Sama pengawasan Pak. 20.000 itu termasuk tindakan keperawatan rutin yang didelegasikan oleh dokter gitu. Itu mungkin maksudnya Pak, sebetulnya apa mungkin redaksinya yang ini, redaksinya aja itu Pak. Jadi sebetulnya tindakan emergensi rutin mungkin kalau bunyinya dibunyikan seperti itu mungkin nggak masalah. Tak karena bunyinya itu tindakan keperawatan emergensi, nah akhirnya undang-undang gitu. Padahal mungkin redaksinya itu Pak. Tapi redaksinya sekarang nggak bisa diubah lagi. Jadi Tapi kalau masalah pemenangan kalau masalah saya pernah baca ya, masalah pendelegasian itu ada kalau nggak salah di undang-undang kesehatan atau praktek itu ada. Jadi sebenarnya kita data seperti ada. Jadi dalam hal ini ya dalam hal cuma saya lupa dalam hal situasi gimana, tapi bisa ya pendelegasian wewenang. Tapi yang tanggung jawab tetap dokter, ya, yang tindakan medis, ya termasuk pasang kateter itu, pasang itu tindakan medis itu. Jadi dalam hal ada bisa dilakukan oleh perawat dengan kebiasaan undang, ya, dari dokter yang di mana tempat dia tugas. Atau ini Pak, supaya mungkin harus ada hitam di atas putih yang resmi. Selama ini kan nggak resmi, jadi di lembaran tindakan UGD itu kan ada tulisan instruksi dokter, nanti tanda tangan dokter yang memberikan instruksi, terus pelaksanaannya siapa itu ada. Tapi kalau dengan begitu masih kurang, atau mungkin harus dibuat misalnya diberikan wewenang selama menjalankan tugas di UGD yang memberikan wewenang jadi untuk tindakan ini. Jadi nanti dokter yang misalnya ini kan rolling atau mungkin saya di situ terus selama ini kan saya memberikan wewenang kepada petugas perawat yang dinas di UGD, selama dia di dinas di UGD diberikan wewenang untuk melaksanakan tindakan ini atau dibuat seperti itu. Jadi itu tulisan hitam di atas putih itu satu aja tapi berlaku selama perawat yang tersebut tugas di UGD atau dokter yang tersebut tugas di UGD atau seperti itu. Jadi bukan yang seperti sekarang satu pasien nanti di belakangnya itu ada instruksi dokter yang memberi instruksi atau dokter yang memberi wewenang. Nanti di sebelahnya itu perawat yang melaksanakan tanda tangan dokter nanti ada. Itu selama ini seperti itu. Apa kalau misalnya kurang atau dibuat satu surat gitu? Ada satu. Jadi dokter yang saat itu tugas di UGD misalnya saya pagi, terus dokter yang sore, dokter yang malam, siapapun yang tugas di situ punya satu-satu gitu. Satu-satu. Jadi dokter saya, dokter Asna, misalnya dokter Malen memberikan wewenang gitu. Kalau kami di ruangan itu masang tuh. Bu, itu sebenarnya pendelegasian misalnya itu, tapi paling amannya kami itu sebenarnya minta SK direktur karena perlindungan rumah sakit, undang-undang rumah sakit yang baru nomor 44. Undang-undangnya itu mana difotokopi tampilkan di situ. Undang-undang rumah sakit nomor 44 tahun 2010 apa 2009 ya itu dasar hukumnya ada ya. Ada. Cuma mungkin perlu ada SK direktur itu mungkin perlu. Terus Bu yang kita bicarakan juga Pak, ini yang teman-teman yang pasang ET, pena seksi, itu kan sebenarnya perawat boleh, tetapi selama tidak ada dokter dan tidak ada dokter bedah.
Sementara di rumah sakit kan dokter bedah ada, maaf ya Pak. Tapi selama ini kan itu kan kena seksi, ET, terus apa ini, WSD bisa ya Bu melewati. Nah misalnya pokoknya yang tindakan yang mestinya dilakukan oleh dokter bedah kan sering dilakukan oleh seksi. Itu juga bagaimana? Iya, kalau seperti dokter kan ada seperti bedah ada namanya kompetensi ya kan? Iya, ET kompetensi. Kalau saya kan sama, ada kompetensi bedah umum, bedah spesialis, bedah umum, bedah sub juga ada. Sebenarnya kalau dokter umum juga, bisa kan? Kalau dia sudah ikut ATM bisa, kalau saya TT. Sebenarnya menyangkut kompetensi ini. Saya nggak tahu kalau perawat apa ada pelatihan untuk itu. Kalau memang tidak ada, itu bukan kompetensi mereka. Tapi kalau BTLS itu Pak, ya? kalau BTLS itu nggak diajari pasang ET ya? Saya kurang tahu ya, pernah saya apa? Ya, BTLS. Tapi kalau ada kalau dokter kan, dokter umum ya, nggak perlu kalau pasang ET itu nggak perlu dokter juga. Kalau dia sudah ikut pendidikan BTLS dia bisa. Karena seksi ini pasang listrik bisa. Tidak. Jadi kalau misalnya ya kalau dia kalau dokter umumnya belum pernah ikut ya, belum ada kompetensi, dia bisa konsul ke dokter bedah atau mungkin temannya yang sudah mengikuti pelatihan LS gitu. Misalnya yang dimau Pak, mungkin kan ada beberapa teman yang memang bisa kena seksi, bisa pasang titik. Iya, tapi sebenarnya bukan kompetensi. Kalaupun mereka melakukan, ya itu ada dalam pengawasan dokter umum yang sudah pernah mengikuti pelatihan itu. Jadi tetap kalau begitu, misalnya dokternya ini ada di situ, dia harus tanggung jawab dokternya sebenarnya gitu. Kalau dia perawat misalnya, ya, perawat pasang, itu misalnya perawat pasang, ya. Harus ada dokter di situ penanggung jawab ya, yang ini. Jadi kalau nggak apa-apa ya tanggung jawab dokternya. Saya minta produk hukumnya itu Pak, bahwa kalau dokter mengawasi perawat melaksanakan ini, yang tanggung jawab dokter selama ini yang saya baca Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 4, Praktek Kedokteran Nomor 27, terus Undang-Undang Kesehatan yang terbaru itu nggak ada yang melindungi bahwa kalau dokter yang order, perawat yang melakukan, yang tanggung jawab dokter selama ini. Yang saya baca dari 3 produk hukum tersebut bahwa kalau kita bekerja di luar wewenang, misalnya saya bekerja melaksanakan kedokteran, kalau di undang-undang kedokteran itu malah dapat denda, kan dokternya ada, itu dokter bedah juga ada gitu. Kenapa mesti kok kita yang tidak kompeten malah? Ya kalau tidak ada instruksi, dari ini, kalau dia melaksanakan, tetap dia diserahkan. Tapi kalau ada instruksi dari ini, dokter pendelegasian, dia tetap dilindungi, tetap itu dilindungi secara hukum. Jadi tanggung jawab yang mendelegasikan apa itu, yang mendelegasikan dia. Tergantung perawatnya juga mau enggak, dan juga dokternya mungkin mendelegasikan dia kompetensi. Atau mungkin Pak maksud memvariasikan kalau misalnya yang dibacanya itu tidak ada, mungkin di rumah sakit Kapuas ini dengan SK direktur bisa itu maksudnya Pak, bahwa dia ini kok misalnya Pak, karena terus terang kalau saya jaga di sini, saya ini nggak bisa kena seksi, saya nggak bisa ET. Kebetulan kita misalnya kebetulan dokternya juga nggak bisa, jadi teman-teman yang misalnya bisa itu kalau bisa Pak Mada dikasih SK pendelegasian bahwa dia bisa ini yang kena seksi apa, terus juga ada terus ada rewardnya juga, jadi kita manggil mereka itu Pak enak gitu. Iya kalau memang di ini ya. Bukan masalah SK ada rewardnya juga. Bukan juga Pak, tidak hanya Apa reward. perlu ada? Penjelasan hukum. Iya ada itu gimana? Jadi masalah Pak itu nanti harusnya diajukan oleh ini bidang keperawatan. Ini harus dibicarakan dengan komite medik juga pelimpahannya, apa cukup pelimpahannya gitu.
seperti Pak Topan itu kan ada pelimpahannya dengan daun Pak di anestesi